Pada video kali ini, kita akan ngebahas mengenai nasib SEO dan digital marketing di tahun 2022. Penasaran? Yuk, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai nasib SEO dan digital marketing di tahun ini. Video kali ini saya buat berdasarkan berbagai data dari berbagai sumber yang telah merilis datanya di tahun 2022 ya. Jadi bukan sekedar perkiraan. Oke, tanpa berlama-lama, yuk mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke. Karena kita bicara mengenai SEO dan digital marketing, tentu aja informasi mengenai market share dari search engine yang terbaru itu sangat diperlukan ya. Nah, ini merupakan data dari StatCounter Global Stat mengenai market share dari 4 search engine yang ada sekarang. Teman-teman bisa lihat langsung ya, datanya ini Januari tahun 2022. Jadi baru banget. Nah, teman-teman bisa lihat di urutan pertama itu adalah 91,9% masih dipegang oleh Google. Jadi, Google merajai search engine saat ini. Bing, Yahoo, dan lainnya itu nggak ada yang nyampe 3%. Nah, oke, itu yang pertama ya. Selanjutnya, kita masuk mengenai berapa banyak orang melakukan pencarian menggunakan Google dalam satu hari. Nah, ini merupakan data yang saya ambil dari Oberlo. Ya, teman-teman bisa cari juga kalau pengen data yang lebih lengkap ya. Oberlo, teman-teman bisa lihat bahwa dalam satu hari, orang-orang melakukan pencarian di Google itu bisa sampai 8,5 billion. Nah, itu betul-betul huruf B di awalnya ya. Bukan huruf M, bukan million, tapi billion. Yang artinya itu 8,5 miliar pencarian dalam satu hari. Nah, kalau teman-teman hitung, itu berarti 99.000 pencarian per detik. Banyak banget kan? Ya, hampir 100.000 pencarian setiap detik. Bayangin, setiap detik ya. Nah, kalau teman-teman hitung, itu dalam setahun diperkirakan 2 kali 10 pangkat 12 pencarian per tahun. Nah, gede banget. 2 kali 10 pangkat 12 itu artinya nolnya ada 12 ya. Angka 2 kemudian dikasih 0 12 buah gitu. Nah, seperti itu ya. Itu merupakan jumlah pencarian yang dilakukan menggunakan Google dalam satu tahun. Dan itu sangat banyak banget. Nah, seingat saya, kalau nggak salah itu tahun 2020 itu masih 3 koma jumlah pencariannya. Sedangkan sekarang, 2 tahun setelahnya itu udah mencapai 8,5. Jadi, perkembangannya pesat banget. Tapi kalau kita telusuri itu sumber datanya, itu kan Internet Live Stat ya. Kalau teman-teman lihat, itu memang nggak ada sumber yang langsung dari Google. Nah, buat teman-teman yang mungkin memiliki sumber langsung dari Google ya, artinya search volume yang dirilis oleh Google langsung. Nah, boleh cantumkan di kolom komentar ya, berapa data yang dirilis oleh Google langsung. Nah, ini kan dari pihak ketiga ya, 8,5 miliar pencarian per hari. Kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas data dari We Are Social ya, Hootsuite. Teman-teman udah tahu pasti ini merupakan laporan digital tahunan yang dilaporkan oleh We Are Social dan Hootsuite. Nah, data mereka ini diambil dari 8 provider data. Nah, oke, kita lanjut. Nah, data yang pertama itu adalah bicara mengenai source of brand discovery. Nah, brand discovery ini artinya ketika orang ingin mencari suatu brand, mencari informasi mengenai suatu brand, nah, apa yang mereka lakukan? Ini udah ada penjelasannya di atas ya. Ini merupakan presentase pengguna internet yang umurnya 16 tahun sampai 64 tahun. Kemudian mereka ditanyain cara mereka mencari sebuah brand, merek, produk, atau layanan itu pakai apa biasanya gitu ya. Ternyata bisa teman-teman lihat itu yang pertama itu adalah search engine. Nah, bukan yang lain ya. Bukan sosial media, bukan lewat iklan, bukan yang lain. Tapi search engine. Nah, search engine menempati peringkat pertama brand discovery. Nah,
Kemudian yang kedua itu adalah ads on TV, artinya iklan TV. Yang ketiga itu dari mulut ke mulut. Yang keempat itu adalah iklan sosial media. Nah, coba kita amati ya, apa saja hal yang bisa kita pelajari dari data yang dirilis oleh WR Sosial ini ya. Oke. Tentang brand discovery. Yang pertama, kita tahu bahwa data tersebut itu dari kuartal ketiga tahun 2021 yang dirilis oleh Global Survey Internet User, gwi.com. Kalau pengen data yang lebih lengkap, teman-teman bisa baca langsung ke gwi.com ya. Nah, kemudian yang harus kita tahu bahwa search engine itu masih menjadi media utama untuk menemukan sebuah bisnis. Artinya, kalau teman-teman pengen bisnisnya itu jauh lebih dikenal gitu ya, pakailah search engine. Nah, pakailah website. Jadi, jangan mengandalkan sosial media. Nah, ini dari data ya, kalau kita bicara data. Nah, kemudian selanjutnya, teman-teman juga harus tahu bahwa iklan di sosmed itu menduduki peringkat keempat. Nah, ini bicara tentang iklan, bukan postingan organik di sosmed. Nah, kemudian yang keempat, nah ini baru yang organik ya, rekomendasi dan komen di sosmed itu peringkat ke-9. Yang terakhir itu adalah brand update di sosmed itu peringkat 16, artinya yang paling terakhir gitu ya, peringkat yang paling akhir, brand update. Maksudnya apa? Maksudnya kalau teman-teman itu mengelola brand, kemudian teman-teman melakukan update di sosial media, nah itu juga masuk dalam brand discovery, tapi peringkatnya peringkat 16. Nah, sedangkan search engine itu peringkat pertama. Jadi bayangin aja ya, berapa banyak sumber daya yang teman-teman curahkan untuk update di sosmed, dan berapa banyak sumber daya yang teman-teman curahkan untuk search engine. Jadi coba dibandingin aja gitu ya. Karena peringkatnya ini jauh banget antara peringkat 1 dan peringkat 16. Kalau teman-teman amati tadi ya, coba kita lihat ya. Nah, kalau teman-teman amati dari data tadi, itu 6 dari 16 media itu sangat terkait dengan website. Artinya SEO, search engine, dan website itu sangat terkait erat untuk brand discovery. Jadi, menurut saya, website adalah hal yang vital untuk bisnis teman-teman. Nah, makanya kalau teman-teman atau brand teman-teman itu nggak terlalu serius dalam mengelola website, maka itu bisa diperbaiki ya. Bisa jadi kalau teman-teman kelola website teman-teman dengan baik, maka brand discovery-nya itu juga bakal meningkat. Oke, kita lanjut data berikutnya ya. Data berikutnya itu adalah online brand interaction. Persentase pengguna internet berusia 16 sampai 64 tahun yang berinteraksi setiap bulan. Coba teman-teman lihat ya. Peringkat pertama itu masih website, atau bisa dikatakan teknik pemasarannya pasti SEO ya. Peringkat pertama itu orang-orang berinteraksi dengan sebuah brand itu adalah dengan mengunjungi websitenya. 44,2%. Gede banget ya. Nah, coba teman-teman lihat itu perbandingannya 1:2 ya. Mengunjungi website itu 44%, sedangkan menonton video itu adalah 24%. Setengahnya gitu ya. Jadi jauh banget perbedaannya. Nah, coba kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari data yang dirilis oleh mereka ini. Oke, tentang brand interaction. Yang pertama, nah ini sama ya. Data ini diambil dari kuartal ketiga tahun 2021 Global Survey Internet User. Nah, yang pertama, kita pelajari dari sini adalah pengguna internet itu lebih senang mengunjungi website sebuah brand daripada mengunjungi halaman sosmednya. Nah, mungkin website itu terasa lebih terpercaya gitu ya, daripada mengunjungi halaman sosmednya sendiri gitu. Yang kedua, itu terdapat 7 interaksi positif yang berhubungan dengan sosmed. Nah, itu tadi ya. Tadi ada 16, 7 diantaranya itu berhubungan dengan sosmed. Nah, itu wajar lah ya, karena terkait dengan brand interaction. Kalau website mungkin interaksinya agak terbatas. Yang ketiga, nah, yang harus teman-teman terima atau teman-teman jalankan itu adalah konten video. Jadi konten video itu seperti sebuah kewajiban saat ini. Bahkan untuk brand interaction, konten video itu menempati peringkat kedua. Jadi kalau teman-teman belum mulai memproduksi video untuk brand teman-teman, maka itu bisa jadi sebuah kesalahan. Nah, atau memang kalau ternyata konten video tersebut belum jadi konten andalan, maka bisa jadi keputusan itu bisa teman-teman pertimbangkan gitu ya. Karena memang untuk brand interaction, video menjadi hal yang utama. Nah, yang mengejutkan itu ternyata email dan newsletter itu berada pada peringkat kelima. Jadi termasuk 5 besar. Ada beberapa orang yang bilang bahwa email dan newsletter itu jarang banget dibaca.
Tapi ternyata faktanya email dan newsletter itu untuk brand interaction itu justru meraih peringkat kelima. Jadi masih banyak banget yang membaca email dan newsletter ya. Nah, yang mengagetkan ini justru membaca branded blog itu peringkat 14. Nah, kok jauh banget. Orang itu suka mengunjungi websitenya, tapi nggak suka baca blognya. Nah, tapi tentu aja ini bisa dikulik-kulik lagi ya, bisa diperdalam dan bisa diatur strateginya sesuai dengan brand teman-teman. Nah, yang terakhir, apa yang bisa kita simpulkan dari data ini? Nah, ini data ini kan menyebutkan banyak ya. Nah, maka kalau saran saya pribadi, maka teman-teman bisa memproduksi konten untuk website teman-teman, bisa berupa teks dan video untuk website ya. Kemudian di-share di sosmed. Nah, jadi teks tersebut dan video tersebut di-share di sosmed, dan untuk lebih mengoptimalkan impact-nya, teman-teman juga bisa kirim via email marketing. Jadi kalau bisa, di ketiganya itu diaktifkan. Mulai dari websitenya, sosial medianya, dan juga email marketingnya. Jangan fokus pada salah satu saja. Kok bisa tiga-tiganya? Nah, tentu aja ini perlu strategi ya. Bagaimana pembuatan kontennya sehingga cocok untuk ketiga media ini. Nah, itu perlu dipikirkan kembali. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu adalah online brand research. Nah, ini mengenai persentase pengguna internet berumur 16 sampai 64 tahun yang melakukan riset baik produk maupun jasa ataupun brand secara online sebelum membeli. Nah, setiap bulannya. Jadi berapa banyak gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, itu ternyata Indonesia itu peringkat kelima. Jadi, dari negara yang paling banyak penduduknya itu meriset produk sebelum membeli, ternyata Indonesia itu peringkat kelima. Oke, coba kita lihat lebih dalam ya. Yang pertama, datanya sama ya. Data ini dari kuartal ketiga tahun 2021 Global Survey Internet User. Nah, fakta yang pertama adalah kebiasaan riset sebelum membeli produk atau jasa penduduk Indonesia itu di atas rata-rata dunia. Nah, rata-rata dunia itu berapa? Itu 5,3. Sedangkan kita, Indonesia, itu berada pada 67,5%. Bayangin ya, jauh banget. Nah, ini merupakan 10 negara dengan kebiasaan riset tertinggi. Yang pertama itu adalah Brazil, yang kedua Yunani, yang ketiga Filipina, yang keempat Turki, yang kelima Indonesia, yang keenam Rumania, yang ketujuh Argentina, yang kedelapan Israel, yang kesembilan Afrika Selatan, yang kesepuluh itu Portugal. Nah, tambahan buat teman-teman yang pengen tahu, yang ke-11 itu adalah Malaysia. Jadi, kebiasaan penduduk Indonesia itu memang meriset dulu secara online baru membeli produk. Oleh karena itu, website itu adalah hal vital. Jangan sampai ditinggalkan untuk bisnis teman-teman. Semakin tinggi kebiasaan riset produk sebuah negara, itu tentu aja semakin besar peluang SEO untuk unggul di negara tersebut. Artinya makin banyak orang yang akan melakukan pencarian di Google. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa ternyata masa depan SEO itu masih sangat cerah untuk negara kita, negara Indonesia, dan juga ini 10 negara ini ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kita sampai kepada simpulan ya. Jadi simpulannya, nasib SEO itu akan sangat cerah tahun 2022. Karena dari data tersebut, kita pelajari memang SEO saat ini menjadi teknik unggulan. Nah, secara umum, search engine marketing ya, baik SEO maupun search advertising-nya, Google Ads dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua, siapkan strategi terbaik teman-teman berdasarkan data yang udah kita bahas. Nah, teman-teman udah lihat ya seperti apa datanya. Nah, teman-teman tinggal sesuaikan strateginya. Jangan sampai setelah melihat data ini, teman-teman nggak melakukan perubahan apapun. Nah, oke. Mungkin itu aja ya. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya.
jangan sampai nggak diingatin supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.